Dari sebuah foto flexing jendela pesawat pribadi, hanya foto jendela pesawat pribadi, maka kemudian terbongkarlah dan viral jejaring hubungan-hubungan bisnis dari Gibran dan Kaesang, putra-putra dari Presiden Jokowi. Dari soal pesawat jet pribadi pinjaman ini, kemudian terbongkarlah bagaimana selama ini Gibran dan terutama Kaesang bisa dengan sangat mudah membangun bisnis. Bisa dengan sangat mudah meraup modal buat membiayai bisnis-bisnis mereka. Mereka bisa mendapat kucuran investasi raksasa dari beragam venture capital kelas dunia yang memang sempat marak mengguyurkan dana ke Asia, termasuk ke Indonesia. Dengan kemudahan mendapatkan modal tersebut, Gibran dan Kaesang pun bisa membranding diri sebagai pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Tapi masalahnya kemudian hanya bermodalkan kucuran modal fantastis itu bukan jaminan bisnis bakalan sukses. Punya modal uang segepok nggak menjamin dagangan kita bakalan laku. Dan memang hukum alam nggak bisa dilawan. Hukum ekonomi dan bisnis nggak bisa dihindari. Bisnis-bisnis yang dirintis oleh Gibran dan Kaesang kemudian terbukti banyak yang gagal dan akhirnya bangkrut. Dan ketika fokus Gibran maupun Kaesang kemudian malah lebih tertuju ke urusan-urusan politik, maka mudah dipahami kalau kemudian banyak dari bisnis-bisnis itu semakin terbengkalai juga. Pertanyaan kita kemudian, ini pertanyaan kritisnya. Kita harus kritis membahas gurita bisnis dari anak-anak presiden ini. Pertanyaannya sekarang, apa sebetulnya niat dari para pemodal itu? Apa sebetulnya niat dari para konglomerat itu buat memodali Gibran dan Kaesang berbisnis? Apakah karena duo kakak beradik ini emang benar-benar punya kemampuan bisnis yang cemerlang? Ataukah, ini nih yang jadi kecurigaan banyak orang. Apakah mereka mau mengucurkan modal hingga ratusan miliar rupiah sekali membuka bisnis baru semata-mata karena Gibran dan Kaesang adalah putra dari Presiden Indonesia? Apakah itu motivasi yang sesungguhnya? Dan kalau begitu, apa keuntungan yang didapat oleh para pemodal dan konglomerat itu dari hubungan dekat mereka dengan putra-putra dari Pak Jokowi? Menurut kalian, apa yang sudah para pemodal dan konglomerat itu dapatkan? Apa ya kira-kira? Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebelum kita lanjutin ya. Dari masalah pesawat pribadi yang ditumpangi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, kemudian mencuat gunjingan elit yang sebelumnya hanya digosipkan di kalangan terbatas saja. Kaesang dan Gibran rupanya punya hubungan yang sangat erat dengan Sea Limited atau Sea Group, sebuah perusahaan induk di Singapura yang memiliki bisnis toko online Shopee. Kemudian terungkap bagaimana grup Shopee banyak membuka bisnis dan kegiatan di Solo. Bahkan sampai mensponsori acara pameran produk UMKM dari Solo di Paris, ibu kota Prancis, yakni pada acara Java in Paris yang juga sempat dihadiri dan dibuka oleh Gibran. Dan selain itu, kelompok ini juga ikut mendukung klub sepak bola Persis Solo yang dimiliki oleh Kaesang. Dan bahkan gurita lobi kelompok Shopee ini kabarnya juga sampai ke Pura Mangkunegaran Solo. Kelompok Shopee hanya satu dari beberapa kelompok pemodal yang dekat dengan duo Gibran Kaesang. Selain mereka, ada juga nih kelompok yang dipimpin oleh Gandhi Sulistianto, mantan petinggi konglomerasi Sinarmas, pengembang BSD Bumi Serpong Damai, Eka Hospital, hingga pabrik minyak kelapa sawit Vilma. Sudah diberitakan oleh banyak media, Pak Gandhi ini lewat anaknya ikut memodali bisnis Gibran dan Kaesang di PT Harapan Bangsa Kita, perusahaan yang lebih dikenal sebagai GK Hebat. Inilah induk dari bisnis-bisnis kuliner Kaesang seperti Sang Pisang, Yang Ayam, dan Ternak Kopi. Lalu ada juga Alpha JWC Ventures. Ini adalah perusahaan modal Ventura yang konon sudah mengucurkan dana sampai 100 miliar buat pengembangan restoran Mangkokku yang dirintis oleh Kaesang bersama Chef Arnold Purnomo. Tentunya, masih ada beberapa pihak lain lagi yang menjalin bisnis dan mengucurkan dana besar buat bisnis-bisnis Gibran dan Kaesang. Tapi, singkat ceritanya sih, kita paham kan
bagaimana Gibran dan Kaesang ini ternyata berhasil mengumpulkan banyak kucuran modal buat membiayai bisnis-bisnis mereka. Yang ternyata banyak yang gagal dan berakhir bangkrut. Makanya sekarang ini nih yang penting. Makanya sekarang kita sebagai masyarakat yang kritis, kita harus bertanya-tanya, apa motif sesungguhnya dari para pemodal raksasa itu waktu mengucurkan modal ratusan miliar buat bisnis-bisnis Gibran dan Kaesang? Apakah itu semua benar-benar karena hitung-hitungan bisnisnya? Ataukah ini semata buat memuluskan lobi-lobi mereka ke istana lewat kedua putra dari Pak Jokowi ini? Dan yang pasti, yang sudah diketahui oleh publik, Pak Gandhi Sulistianto ini pernah diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi duta besar kita di Korea Selatan dan sekarang masuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Soal manfaat yang didapat oleh para pemodal lainnya dari hubungan mereka dengan dua putra Pak Jokowi, tampaknya ini bakal banyak diungkap oleh media dan netizen di hari-hari dan bulan-bulan mendatang. Satu hal yang pasti, dari cerita ini, dari apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan Kaesang, mestinya kita semakin yakin mengapa kekuasaan seorang presiden memang harus dibatasi. Lama berkuasa seseorang harus dibatasi. Cukup 2 periode saja. Cukup maksimal 10 tahun saja. Kalau mau lebih dari itu, kalau sampai minta 3 periode, kita bisa mencium ada bau-bau busuk. Kita bisa memprediksi bakal ada kerusakan yang maha besar yang bakal dialami oleh bangsa kita di masa mendatang.